Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube Resares. Di video kali ini saya mau sharing lagi soal video perakitan RC, baik untuk dipasang di miniatur truk ataupun miniatur bus. Soalnya di video-video rakit RC yang kemarin masih banyak banget teman-teman yang bingung soal basic atau dasar dalam perakitan RC. Jika teman-teman tertarik tentang proses perakitan RC itu bagaimana, simak terus videonya sampai akhir. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Oke, sekarang langsung aja kita mulai dari dasarnya dulu. RC atau radio control atau biasa juga disebut remote control itu sebenarnya banyak banget jenisnya. Untuk jenis dari penggunaannya ataupun kelasnya itu macam-macam. Misal kita golongkan aja dari kelas untuk toys atau mainan dan kelas untuk hobi. Kalau biasanya untuk mainan itu kelasnya nggak proporsional, atau biasanya jika kita belokkan atau maju mundur langsung dia kenceng, nggak bisa pelan, ataupun kenceng buat belok juga langsung patah. Nah itu untuk mainan. Biasanya juga frekuensinya yang dipakai 27 ataupun 32 MHz. Itu biasanya kalau buat main bareng bisa ini bro, bisa bentrok. Bentrok itu istilahnya, jadi remote mainan yang sini bisa juga ngerain yang sana. Nah untuk yang kelas hobi biasanya itu sudah proporsional atau bisa diatur antara lajunya, jadi bisa lambat bisa cepat tergantung kita menggerakkan si aktuatornya yang ada di remote ini. Nah untuk yang kelas hobi ini biasanya menggunakan frekuensi 2,4 GHz, walaupun sebenarnya masih bisa juga sih buat mainan, dikategorikan mainan, tergantung kitanya biasa. Nah kalau untuk mau rakit RC yang dipasang di miniatur truk atau miniatur bis itu perlu komponen apa aja sih? Mari kita bahas satu persatu. Ini video ini ditujukan buat teman-teman yang masih pemula, belum pernah rakit RC sebelumnya, tapi udah sedikit mengenal apa komponen-komponennya itu. Buat teman-teman yang sudah tahu atau sudah master atau sudah pro, mungkin kalau saya menyampaikan informasi yang salah bisa dibantu untuk koreksi ya. Nah langsung aja, yang pertama tentunya kalau kita rakit RC yang diperlukan adalah remote-nya atau radio kontrolnya. Biasanya remote atau radio kontrol ini banyak sekali macamnya berdasarkan channel. Channel itu bisa dibedakan dengan untuk kita menggerakkan apa aja. Misalkan ini remote ini 2 channel, remote ini 3 channel. Channel yang pertama untuk belok kanan dan kiri, ini dihitung 1 channel. Untuk yang kedua untuk maju dan mundur. Nah kalau yang ini tambahan lagi ada channel 3. Ini harganya bervariasi atau bermacam-macam tergantung channelnya sampai berapa, ada yang sampai 10 channel, 12 channel, tergantung harganya juga. Nah untuk penjualannya biasanya satu paket dengan receiver atau penerimanya seperti ini. Bentuknya yang kecil ini yang dipasang di miniatur truknya. Kalau ini yang buat mengendalikan, ini biasanya disebut TX, ini RX. Untuk selanjutnya ada komponen yang namanya servo. Servo itu apa sih? Gampangannya gini, servo itu buat menggerakkan roda depan belok kanan dan kiri. Jenisnya juga bermacam-macam, ada yang kecil, sedang, sampai yang besar seperti ini. Ini tergantung penggunaannya, kita mau pakai di miniatur yang skala berapa. Kalau miniaturnya cuman kecil, pakai servo yang kecil masih kuat. Ini namanya micro servo. Kalau yang sedang mungkin pakai yang ini servo buat WPL ini. Terus yang gede juga ada ini seperti ini. Ini kekuatannya bisa sampai 20-25 kilo tergantung mereknya lagi ini. Dan servo ini tadi menggerakkan ini steering untuk roda depan biasanya. Untuk pemasangannya atau rangkaian dasarnya nanti akan saya jelaskan setelah saya nyebutin komponen-komponen atau pengenalan komponen-komponennya ini ya bro.
Lanjut lagi, ada ESC atau Electronic Speed Controller. Ini fungsinya untuk mengatur kecepatan dari motor atau dinamo yang kita pakai. Nah, ini ESC ini juga disesuaikan dengan spek atau miniatur yang akan kita pakai. Misalkan miniaturnya kecil, cukup pakai ESC yang ampernya kecil. Atau miniaturnya berukuran besar ataupun lebih berat, harus pakai spek ESC yang lebih besar ampernya. ESC ini juga mendukung beberapa baterai yang akan kita gunakan. Misalkan untuk baterai 7,4 volt kita cukup pakai ESC yang support sampai 2S. Kalau baterainya kita 12 volt sama motornya juga 12 volt, kita pakai ESC yang support sampai 3S. Oh ya, keluaran dari ESC ini juga nanti bisa untuk memberi daya ke receiver ini. Jadi keluaran ESC ini biasanya ada BEC-nya atau tegangan keluarnya itu 5 volt. Lanjut lagi untuk komponen yang penting dalam perakitan RC, yaitu tentunya baterai. Baterai yang dipakai untuk kelas hobi biasanya baterai li-ion ataupun baterai LiPo seperti ini. Baterai ini juga ada tegangan sama ampernya. Untuk tegangannya sendiri ada yang 1S atau 3,7 volt, 2S 7,4 volt, 3S, 4S, 5S dan seterusnya. Untuk ampernya sendiri ini merupakan kapasitas dari baterai. Semakin besar ampernya, ini semakin awet baterainya. Untuk baterai sendiri soketnya juga bermacam-macam. Misalkan ini baterai LiPo ini soketnya memakai soket T-DIAN. Disesuaikan saja sesuai dengan ESC-nya. Ini ada soket JST kayak gini. Dan masih banyak lagi tipe-tipe soketnya. Lanjut lagi, kalau RC-nya udah buat main pasti butuh di charge kan baterainya. Nah, ini untuk chargernya sendiri harus disesuaikan dengan tipe baterai yang kita pakai. Untuk baterai LiPo ada chargernya khusus sendiri. Untuk baterai li-ion bisa di charge dengan model tipe USB seperti ini. Selanjutnya ada motor atau dinamo. Untuk tipenya sendiri, dinamo ini ada dua, ada yang brushed memakai arang atau sikat dan ada yang brushless tanpa arang atau sikat. Ini biasanya kalau untuk yang brushless ini digunakan untuk kecepatan yang tinggi. Dan ukuran motor pun ada berbagai macam, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Tipe-tipe motornya diantaranya motor 180, 260, 370, 540, 550, 750 dan ada juga biasanya yang memakai motor atau dinamo untuk bor seperti ini. Ada yang single speed, ada yang dual speed. Dan motor ini harus dipasang ke gearboxnya terlebih dahulu. Gearbox ini berfungsi untuk mengurangi putaran biar torsinya atau tenaganya menjadi lebih besar. Ada yang sudah satu paket seperti ini, motor sama gearboxnya. Yang buat dinamo bor itu juga sudah satu paket. Ada yang terpisah seperti ini. Tergantung kita mau pilih yang mana. Setelah dari gearbox ada komponen lagi, yaitu ke shaft atau kopelnya ini. Ini fungsinya untuk menyalurkan dari gearbox ke gardan atau diferensial. Selanjutnya dari shaft menuju ke gardan atau diferensial. Ini biasanya ada dua tipe, yang fix seperti ini, jadi nggak ada diferensialnya, langsung muter kanan kiri bareng seperti ini. Ada juga yang menggunakan diferensial, jadi kanan kiri bisa beda putarannya. Ini biasanya kalau buat belok kan, yang ini biasanya kalau buat belok ban yang sisi satu, sisi dalamnya itu kecepatannya kan lebih rendah daripada yang luar. Lanjut lagi ada komponen tambahan untuk perakitan RC, biasanya ada sound engine atau modul suara mesin seperti ini. Juga untuk mendukung RC-nya lebih realistik ada modul lampu seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit untuk cara perakitan dari komponen-komponen yang sudah saya sebutin tadi, bro. Oke, saya gambar mulai dari remote controlnya.
Selanjutnya ada receiver. Receiver ini jumlahnya tadi channelnya sesuai dengan jumlah channel yang ada di remote. Misalkan ada 3 channel. Untuk soketnya sendiri ada 3. Ada untuk sinyal, ada A+, dan ada min atau tegangan negatif. Untuk channel pertama biasanya digunakan untuk servo. Servo tadi ada tuasnya untuk menggerakkan steering roda. Ini kabelnya ada 3 ya, ini soketnya. Untuk channel yang kedua biasanya digunakan ke ESC atau mengatur kecepatan dari motor. ESC juga ada soket yang ke baterai. Ini tadi soketnya ada plus ada minus. Terus ada juga soket yang ke dinamo atau motor. Dari motor tadi dihubungkan ke gearbox, lanjut salurkan ke gardan via shaft opel, baru ke gardan atau diferensial ke roda belakang. Nah, untuk sistem minimumnya seperti ini. Tadi remote sinyalnya wireless tanpa kabel 2,4 GHz. Terus ke receiver. Receiver memberikan sinyal ke ESC untuk mengatur kecepatan ataupun untuk menggerakkan servo ke kanan ataupun ke kiri. Untuk pemasangan sound engine, oh ya sebelumnya, misal channel 3 bisa juga kita buat untuk klakson atau lampu. Untuk modul sound engine biasanya dihubungkan ke channel 2. Jadi bisa disesuaikan dengan kecepatan motornya. Nah, untuk modul lampu ini ke channel 1 dan ke channel 2, channel 3, tergantung berapa banyak channel yang kita punya. Biasanya kalau untuk sen sudah otomatis ngikut ke channel 1, bisa sen kanan kiri secara otomatis. Channel 2 biasanya ngikut nanti untuk lampu maju atau lampu mundur. 3 bisa opsional untuk menghidupkan interior misalnya. Oke, mungkin seperti ini gambaran simpelnya untuk perakitan sebuah RC atau remote control. Nah, untuk video selanjutnya nanti RC-nya mau saya rakit dan saya pasang di miniatur truk yang warna merah ini. Jadi tonton terus video yang ada di channel YouTube Resares biar nggak ketinggalan informasi-informasi soal miniatur dan RC. Oke, mungkin cukup dulu untuk video kali ini. Jika teman-teman masih ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Untuk perakitan harga-harganya sendiri saya sudah pernah membuatnya, nanti videonya saya taruh di deskripsi aja biar teman-teman bisa gampang nyarinya. Misalkan mau rakit RC yang 1 jutaan, 1,5 jutaan, 2,5 juta sudah pernah saya buat. Dan apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikan informasi ini, mungkin teman-teman bisa bantu koreksi. Terima kasih sudah menonton.